Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarneweu dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 dengan NPM 020324111121 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi 2 yang diberikan oleh dosen pengampu. Saya mohon izin Ibu Susmiati Rasid, Sarjana Pendidikan Magister Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Matematika Ekonomi 2 yang dipelajari. Saya mengambil materi bagian langkah-langkah menentukan adjoins matris A, menghitung determinan matris B, dan matris segitiga atas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi ilmu ekonomi. Berikut langkah-langkah matriks A. Ada 3 langkah, yaitu mencari minor matris A, kofaktor matris A, dan adjoins matris A. Pertama, mencari minor matris A. Minor biasanya untuk mencari minor suatu matriks biasanya dilambangkan dengan M besar. IJ artinya minor dari baris I. Ini menyimbolkan baris dan menyatakan banyak baris. Dan J ini sebanyak kolom. Jadi minor baris keberapa dan kolom keberapa. Yaitu cari nilai determinannya dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom KJ, yaitu diketahui matriks A baris pertama min 2 1 3, baris kedua 3 2 5, baris ketiga 2 1 min 2. Kolom pertama 2 min 2 3 2, kolom kedua 1 2 1. Kolom ketiga 3 5 min 2. Nah, di sini kita akan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama yang terbuka di sini 2 5 1 min 2. Minor 1 1, elemen yang terbuka 2 5 1 min 2. Nah, kita kalikan 2 kali min 2 sama dengan min 4. 5 kali 1 sama dengan 5. Min 4 kurang 5 sama dengan min 9. Minor 1 2, elemen kita hilangkan baris pertama dengan kolom kedua. Nah, elemen yang terbuka 3 5 2 min 2. Kita kalikan 2 kali min 2 sama dengan min 6. 5 kali 2 10. Min 6 kurang 10 sama dengan min 16. Minor 1 3, elemen kita hilangkan baris pertama dengan kolom ketiga. Elemen yang terbuka 3 2 2 1. Nah, kita kalikan 3 kali 1 sama dengan 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kurang 4 sama dengan min 1. Minor 21. Elemen kita harus hilangkan baris kedua dengan kolom ke-1. Elemen yang terbuka 1 3 1 min 2. Nah, kita kalikan 1 min 2 sama dengan min 2. 3 kali 1 sama dengan 3. Min 2 kurang 3 sama dengan min 5. Minor 22, elemen kita harus menghilangkan baris kedua dengan kolom kedua. Nah, elemen yang terbuka min 2 3 2 min 2. Kita kalikan min 2 kali min 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 4 kurang 6 sama dengan min 2.
minor, 23. Elemen kita harus menghilangkan baris kedua dengan kolom ketiga. Nah, elemen yang terbuka min 2, 1, 2, 1. Kita kalikan min 2 kali 1 sama dengan min 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Min 2 kurang 2 sama dengan min 4. Minor 31. Elemen kita harus menghilangkan baris ketiga dengan kolom ke-1. Elemen yang terbuka 1, 3, 2, 5. Kita kalikan 5 kali 1 sama dengan 5. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 kurang 6 sama dengan min 1. Minor 32. Elemen kita harus menghilangkan baris ketiga dengan kolom kedua. Nah, elemen yang terbuka min 2, 3, 3, 5. Kita kalikan min 2 kali 5 sama dengan min 10. 3 kali 3 sama dengan 9. Min 10 kurang 9 sama dengan min 19. Minor 33. Elemen kita harus menghilangkan baris ketiga dengan kolom ketiga. Elemen yang terbuka min 2, 1, 3, 2. Nah, di sini kita kalikan min 2 kali 2 sama dengan min 4. 1 kali 3 sama dengan 3. Min 4 kurang 3 sama dengan min 7. Kita mencari bagian kofaktor matriks A. Kofaktor dari suatu elemen matriks A adalah minornya dikalikan dengan elemen 1 pangkat I tambah D dengan elemen min 1 pangkat I tambah J, di mana I dan J adalah indeks baris dan kolom elemen tersebut. C, I, IJ sama dengan elemen min elemen kurang 1 pangkat I tambah J, M, IJ. Matriks kofaktornya adalah J elemen min 9, 16, min 1, 5, min 2, 4, min 1, 19, min 7. Kita mencari ajois matriks A. Ajois matriks A adalah transpos dari matriks kofaktornya. Transpos matriks berarti menukar baris dan kolom. Dalam artinya, ajois elemen A sama dengan C pangkat T sama dengan elemen kolom garis pertama diganti dengan kolom pertama, baris kedua diganti dengan kolom kedua, baris ketiga diganti dengan kolom ketiga. Jadi ajois matriks A adalah ajois elemen A baris pertama min 9. Jadi ajois matriks A adalah ajois elemen A sama dengan elemen baris pertama min 9, 5, min 1, baris kedua 16, min 2, 19, baris ketiga min 1, 4, min 7, kolom pertama min 9, 16, min 1, kolom kedua 5, min 2, 4, kolom ketiga min 1, 19, min 7. Ilmu ekonomi manfaatkan matriks dalam berbagai model dan analisis untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang kompleks. Berikut beberapa aplikasi kunci ilmu ekonomi dalam matriks matematika dikelompokkan berdasarkan area penerapan. 1. Analisis makroekonomi.
modal input, output. Model ini menggambarkan hubungan interdependensi antara sektor ekonomi. Matriks input output menunjukkan jumlah input yang dibutuhkan dari setiap sektor untuk menghasilkan satu unit output di sektor lain. Dengan menggunakan aljabar matriks, kita dapat menganalisis dampak perubahan permintaan pada output setiap sektor dan menghitungkan total output yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan akhir. Ini sangat berguna untuk merencanakan ekonomi dan analisis dampak kebijakan. Model pertumbuhan ekonomi, matriks digunakan untuk merepresentasikan sistem persamaan diferensial atau persamaan perbedaan yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Analisis matriks digunakan untuk menentukan lintasan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem. Modal ISLM meskipun sering divisualisasikan secara grafik, modal ISLM yang menggambarkan interaksi pasar barang dan pasar uang dapat diformulasikan analisis menggunakan matriks untuk kasus yang lebih kompleks dengan beberapa pasar dan beberapa jenis uang. 2. Analisis mikroekonomi, teori permintaan dan penawaran sistem pasar dengan beberapa barang dapat dimodalkan menggunakan matriks. Matriks permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk menentukan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan untuk semua barang secara simultan. Teori produksi, fungsi produksi dengan beberapa input dapat direpresentasikan menggunakan matriks. Analisis matriks dapat digunakan untuk menentukan kombinasi input yang optimal untuk mengmaksimalkan output. Teori permainan matriks payuf digunakan untuk merepresentasikan hasil dari berbagai strategi. Dalam permainan ekonomi, analisis matriks dapat digunakan untuk menentukan strategi optimal untuk setiap pemain. Ketiga, ekonomi terika. Regresi linier berganda. Ekonomi terika menggunakan matriks secara ekstensif. Dalam regresi linier berganda, data ekonomi dan variabel independen direpresentasikan dalam matriks, dan aljabar matriks digunakan untuk mengestimasi parameter, model, dan menguji hipotesis. Metode kuadrat terkecil atau OLS. Metode OLS yang umum digunakan untuk estimasi parameter dalam model regresi bergantung pada inverse matriks untuk perhitungannya. Analisis berkala atau tim service. Model-model ekonomi terika untuk analisis derajat berkala sering menggunakan matriks untuk merepresentasikan dan menganalisiskan data ekonomi sepanjang waktu. Bagian keempat, keuangan dan investasi. Teori portofolio modern. Modern portofolio teori MPT menggunakan matriks covariance untuk mengukur risiko dan kembalian dari portofolio investasi. Aljabar matriks digunakan untuk menentukan portofolio yang optimal yang memaksimalkan pengembalian untuk tingkat risiko tertentu.